Apakah masih ada Robin Hood di masa modern seperti ini? Kelompok pencuri ini memiliki visi misi seperti Robin Hood yang memiliki tujuan untuk membantu pihak tidak mampu dengan cara mencuri. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film yang berjudul The Misfits. Film ini mengisahkan bagaimana ada sekelompok pencuri dengan berbagai skill yang mereka punya untuk melakukan pencurian. Dan hasilnya akan diberikan kepada pihak yang tidak mampu. Kelompok mereka dinamai dengan nama The Misfits. Diawali upaya mereka untuk merekrut seorang legenda pencuri yang memiliki siasat pencurian yang di luar nalar. Peserta pencuri tersebut memiliki keahlian dalam kabur dari penjara beberapa kali. Penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, scene memperlihatkan seorang pria yang bernama Ringo sedang melakukan pencurian di sebuah bank. Dengan peralatan yang begitu sederhana, Ringo dapat membobol bank dengan hanya menggunakan kawat saja. Diketahui Ringo melakukan pencurian kepada orang-orang kaya yang senantiasa melakukan kejahatan. Dan nantinya uang hasil curiannya akan Ringo berikan kembali kepada orang yang kurang mampu. Apa yang ia lakukan sudah seperti Robin Hood. Di tempat lain, adik seorang anak kecil yang bernama Wick, ia memiliki kepercayaan bahwa petasan dapat mengusir roh jahat. Skill itu berkembang hingga ia dewasa. Wick saat ini memiliki skill untuk membuat bom. Tidak hanya itu, ia beberapa kali berhasil menghancurkan gedung yang dimiliki oleh para penjahat. Salah satunya adalah pabrik narkoboy. Kemudian kita akan diperlihatkan seorang wanita cantik berdarah Asia yang bernama Violet. Ia memiliki rekam jejak berhasil mengungkap dan menyelamatkan para wanita yang akan dijual oleh kelompok mafia untuk dijadikan budak seks. Violet memiliki keahlian bertarung di luar. Dan 1 tahun sebelumnya mereka dipertemukan dengan cara yang sama, yakni dikirim bunga oleh seorang pangeran. Sehingga mereka membuat sebuah kelompok yang tujuannya seperti Robin Hood. Dan mereka namai kelompoknya dengan nama The Misfits. Kemudian, scene berganti di sebuah penjara. Para sipir dan penegak hukum dikagetkan karena mendapati salah satu tahanan yang bernama Richard Pace. Ia berhasil kabur dari penjara. Seorang pria bernama Schultz mulai melakukan penyelidikan mengenai kaburnya Pace. Diawali dengan mewawancarai teman satu sel Pace yang bernama Hani. Karena Hani saat itu bersikap acuh dan tidak kooperatif. Schultz pun langsung mematikan lampu kemudian menghajar Pace. Kemudian, scene memperlihatkan Pace yang sedang santuy menikmati sebuah minuman di sebuah bar di Abu Dhabi. Saat itu Pace seperti mendapatkan sasaran empuk. Karena ketika melihat ada seorang pangeran yang sedang menggunakan jam yang sangat mahal duduk di sebelahnya, hanya dalam beberapa saat saja Pace dapat mengambil dompet milik pangeran itu. Sayangnya ia ketahuan oleh ajudan pribadi pangeran, akan tetapi itu menjadi bagian rencana Pace untuk dapat masuk ke dalam. Di sisi lain, Schultz yang telah tahu keberadaan Pace pun mulai mempersiapkan untuk menangkapnya. Dan di saat yang bersamaan, Pace yang telah berhasil mendapatkan akses kartu untuk dapat masuk ke ruangan pangeran, telah berhasil mendapatkan kotak jam yang sangat mahal. Tak berlangsung lama, pihak pangeran pun melakukan pergerakan untuk menangkap Pace. Selain itu, Pace dikejutkan karena mendapati pangeran yang berada di mobilnya. Semuanya terungkap di sini bahwa pangeran adalah seseorang yang pintar dalam membuat skenario dan skema penipuan. Ternyata semuanya telah diatur oleh pangeran, termasuk Hani teman satu sel termasuk orang suruhannya, agar Hani memberitahu keberadaan Pace yang sedang di Abu Dhabi. Sedangkan pangeran membuat sebuah negara bayangan. Hal itu dilakukan agar Pace mau mendatanginya dan menjadikannya target. Dalam perjalanan, pangeran menjelaskan bahwa dirinya memiliki sebuah tim yang bernama The Misfits. Dengan adanya Schultz dan pihak aparat, itu menjadikan Pace mau tidak mau akhirnya mengikuti The Misfits. Ia melakukan pelarian menggunakan pesawat pribadi milik mereka. Di dalam pesawat, Pace merasakan bahwa dirinya telah diculik oleh mereka. Kemudian Ringo dan yang lainnya pun mulai memperkenalkan dirinya masing-masing. Diketahui di sini Pace memiliki keahlian mencuri dan kabur dari penjara beberapa kali.
Bahkan Ringo menyebutkan Pace adalah seorang legenda di bidang pencurian. Lalu Ringo menjelaskan bahwa Skulls berniat akan menangkap serta menghabisi Pace karena telah berselingkuh dengan istrinya Skulls. Selain itu mereka menjelaskan kepada Pace bahwa Skulls memiliki sebuah penjara rahasia di Timur Tengah. Skulls berniat akan bekerja sama dengan teroris di sana untuk dapat menyelundupkan senjata. Begitupun Skulls memiliki kaki tangan seorang pria yang bernama Jason Quick yang bertugas mengendalikan birokrasi. Kemudian Jason memberikan bantuan kepada salah satu penerus Osama bin Laden. Pria itu bernama Abu Herawa. Apa yang dijelaskan oleh Ringo tidak membuat Pace tertarik. Namun ketika Ringo mengatakan bahwa Skulls memiliki simpanan emas di penjara tersebut yang bernilai jutaan dolar, Pace pun langsung berubah pikiran. Meskipun masih saja Pace mengatakan bahwa ia masih teguh dalam pendiriannya, yakni akan bekerja sendirian. Teroris menghasilkan emas tersebut dari pekerjaan kotor mereka, sehingga para teroris yang bekerja sama dengan Skulls menyimpan semua emas tersebut di penjara milik Skulls. Kemudian mereka langsung mengajak Pace untuk bergabung. Saat itu Pace hanya menanggapinya dengan tertawa. Sesampainya mereka di negara tujuan yakni di Abu Dhabi, Pace langsung memutuskan untuk pergi dari mereka dengan menggunakan taksi yang sangat mewah. Ternyata hal tersebut pemandangan yang sangat biasa ketika di Abu Dhabi. Ternyata Pace menuju ke sebuah tempat pertemuan orang kaya. Seperti biasa di sana Pace mulai mencari target buruannya. Ditemukanlah satu pria dengan menggunakan jam tangan mewah dengan beberapa bacotan yang Pace lakukan. Tak lama kemudian ia berhasil mengambil dompet miliknya. Tak lama kemudian Pace berpapasan dengan seorang wanita dan wanita tersebut berhasil mengambil dompet yang sebelumnya Pace curi. Wanita tersebut bernama Hope. Ternyata Hope adalah anak dari Pace. Hope mendapatkan skill mencurinya dari ayahnya sendiri. Berbeda dengan Pace, Hope mengambil jalan untuk aktif dalam bidang sosial yang mengurusi anak dan masyarakat kurang mampu. Kemudian Pace pun mengajak Hope untuk jalan-jalan di sebuah museum seni dan akhirnya mereka pun berpisah. Di malam hari Pace mencoba untuk menenangkan dirinya dengan cara minum di sebuah bar. Setelah itu melakukan cocok tanam dengan seorang wanita. Ketika ia bangun, Pace mendapatkan kartu nama dengan bertuliskan The Prince. Akhirnya Pace kembali bertemu dengan The Misfits dengan mengungkapkan bahwa ia setuju masuk ke dalam tim dengan syarat mendapatkan hasil curian 50-50. Akan tetapi itu dibantah oleh The Misfits karena tujuan dari mereka adalah menghentikan pergerakan teroris. Begitupun hasil dari emas akan diberikan kepada orang yang tidak mampu. Mendengar hal tersebut, Pace langsung memutuskan untuk walk out dari tempat perkumpulan. Tak lama kemudian ada hal mengejutkan karena Hope tiba-tiba hadir di antara mereka. Ternyata orang di balik The Misfits adalah Hope yang merencanakan semuanya. Dengan berbagai lobbying Hope lakukan kepada Pace, akhirnya Pace pun setuju untuk bergabung dengan tim. Setelah itu, Mick pun menjelaskan tentang Abu Hirawa. Ia adalah seorang pria yang sangat kejam dengan bermodalkan tongkat emas miliknya. Kemudian The Misfits mulai mempersiapkan rencana yang akan mereka lakukan dengan bermodalkan blueprint atau denah penjara milik Skulls. Selain itu mereka menganalisis di mana letak posisi emas itu berada dengan menghasilkan sebuah spekulasi bahwa emas itu berada di ruang laundry karena tertemukannya mobil laundry mengirimkan sebuah barang. Kemudian scene berganti untuk sampai ke tempat penjara milik Skulls. The Misfits menggunakan unta untuk melakukan perjalanan dengan perjalanan 30 mil jauhnya. Karena hal itu dilakukan agar perjalanan mereka tidak diketahui oleh pihak musuh. Singkat cerita mereka akhirnya sampai di sebuah tempat bernama Zolda di Zaziristan. The Misfits pun memisahkan tim pria dan tim wanita. Itu menjadi salah satu rencana mereka karena Violet dan Hope memiliki tugasnya yang berbeda. Selain itu Hope mencoba belajar bela diri kepada Violet untuk berjaga-jaga. Keesokan harinya, The Misfits mulai melanjutkan rencana sebelumnya. Mereka membicarakan bagaimana nantinya emas akan dipindahkan. Karena tidak akan mungkin emas hasil curian akan dipindahkan menggunakan unta. Kemudian meeting dipimpin langsung oleh Pace. Karena mengetahui Skulls akan melakukan makan siang dengan Jason 45 menit lagi, The Misfits pun mulai bergerak dengan berpakaian seperti orang Arab. Ringo pun bertugas untuk merekam semua percakapan Jason dan Skulls. Setelah itu Hope dengan berpakaian seperti petugas PLN mulai melakukan suatu hal di genset daerah tersebut. Disusul dengan Pace yang berhasil membawa koper milik Jason dengan mudahnya. Diketahui koper tersebut nantinya akan diberikan kepada Abu Hirawa.
Saat Abu Hirawa mendapatkan sebuah koper yang bukan diinginkannya, ia pun langsung menelpon Skulls dengan mengancamnya. Selain itu, di daerah di mana Skulls berada, ternyata tim Misfit pun telah melakukan penyadapan kepada Skulls. Sehingga mereka menemukan sebuah informasi, di mana Abu Hirawa akan langsung mengambil emas secara langsung. Mengetahui hambatan The Misfits akan lebih besar, Pace memiliki ide rencana membuat seluruh tahanan di sana keracunan, dan nantinya akan dimasukkan ke rumah sakit. Itu akan membuat para sipir di sana kewalahan. Lalu Pace memiliki kenalan 2 orang napi di lapas tersebut yang bekerja di dapur. Nantinya akan membantu jalannya semua rencana mereka. Setelah itu Ringo yang memiliki keahlian dalam menyamar, ia pun melakukan tugasnya dengan menyamar sebagai penguji kelayakan sanitasi dapur yang mengaku utusan dari kerajaan. Berbagai akal bulus pun Ringo lakukan sehingga mendapatkan sebuah kesepakatan dengan kepala sipir bahwa pemanas di dapur tersebut harus diganti karena tidak memenuhi syarat higienis sanitasi makanan. Ternyata nantinya yang akan membawa pemanas adalah Mick dan Pace. Begitupun sebelumnya, Violet yang bertugas menjadi tim pukul berhasil membawa truk pengantar pemanas dengan cara menghabisi supir perusahaan pemanas. Sesampainya di dapur, Pace melakukan gerakan tambahan yakni menghancurkan piala besar berbentuk buruk. Namun sedikit hambatan Pace dan Mick dapatkan nantinya karena kepala sipir ingin mengecek pemanas padahal di dalamnya Pace dan Mick sedang bersembunyi. Beruntungnya Ringo berhasil melakukan siasat kembali membuat kepala sipir pun ketakutan mesin tersebut rusak. Setelah itu Ringo berhasil mencuri kartu akses lapas yang dimiliki oleh kepala sipir. Kemudian scene berganti, scene memperlihatkan Pace dan Mick mulai melakukan aksinya dengan cara memasukkan sebuah racun ke dalam makanan para tahanan. Kemudian di saat makan siang tiba, para tahanan pun langsung merasakan efeknya yakni muntah-muntah dan diare. Terlihat para sipil mulai kewalahan dan mulai mengirimkan para tahanan ke rumah sakit. Begitupun Skulls langsung berada di sana untuk mengecek keadaan lapas. Skulls langsung memiliki spekulasi bahwa ini disebabkan oleh Pace. Di sisi lain, Hope dan Ringo membawa sebuah mobil yang telah dipasangkan bom. Saat yang bersamaan, Pace dan Mick mulai melakukan aksinya. Mick sedikit terganggu karena bau dari muntah beserta kotoran dari para tahanan. Lalu Mick melakukan keahliannya dalam memasang sebuah bom dan akan ditempatkan di atas brankas rahasia berisi emas. Dan ditemani musik girl band dari Korea. Di tempat lain, kepala sipir mendapatkan kembali tamu dari kontraktor yang bertugas untuk memeriksa sebuah gas berbahaya di dalam lapas. Ternyata pria tersebut adalah Ringo yang kembali menyamar. Seperti biasa dengan akal bulusnya, Ringo berhasil kembali melobi sang kepala sipir. Sedangkan Hope bertugas menjaga mobil agar tidak ketahuan oleh aparat setempat. Tak lama kemudian ketika bom telah siap, ledakan tersebut bersamaan dengan mobil yang telah dibawa oleh Hope, sehingga pihak lapas percaya itu ledakan dari luar gedung. Ketika Pace dan Mick telah berhasil memasuki brankas, ada satu hambatan, yakni di dalam brankas ada sebuah CCTV. Kemudian Mick pun langsung bergegas meretas CCTV. Ketika Skulls mencoba untuk mengecek keamanan brankas dan dengan penuh ketelitian, ternyata Skulls menyadari ada yang salah dari CCTV brankas. Itu membuat Skulls langsung mengecek dan mendapati bahwa emas di dalam brankas telah tiada. Kemudian Pace mencoba memindahkan emas tersebut dengan menjadikan dirinya seorang dokter dan Mick menjadi seorang pasien. Begitupun Pace menjatuhkan satu emas di hadapan Skulls. Kemudian Pace dan Mick langsung berpakaian menggunakan hazmat. Sebelumnya, Ringo mengatakan akan ada pengecekan saluran gas dan para petugasnya akan menggunakan sebuah hazmat. Skulls yang percaya bahwa emas telah diselundupkan melalui para pasien atau ambulans, Skulls langsung memberikan instruksi kepada para bawahannya untuk segera mengecek satu persatu mobil ambulans. Sayangnya hal itu sia-sia karena tidak tertemukan emas di dalam ambulans. Skulls yang bingung harus mencari emasnya mendapatkan sebuah pencerahan. Ketika ada 2 orang petugas pengecekan gas menggunakan sebuah hazmat, Skulls curiga ada yang tidak beres, apalagi mobil petugas pengecekan melajukan mobilnya dengan cepat di hadapan Skulls. Melihat hal tersebut, Skulls dengan bawahannya bergegas untuk mengejarnya, sehingga kejar-kejaran di antara mereka pun tidak terelakkan. Saat itu, Skulls mengeluarkan seluruh anak buahnya untuk mengejar mobil yang dikendarai oleh The Misfits. Ketika telah sampai di tengah gurun, The Misfits pun dibuat menyerah oleh Skulls. Akan tetapi sayangnya di sana Skulls tidak menemukan emasnya berada. Di tempat lain, Pace melakukan ekstraksi emas dengan dibantu 2 orang rekannya.
Mereka melelehkan emas tersebut dan dibentuk menjadi piala yang berbentuk burung sebelumnya. Kemudian Pace berhasil melewati kepala sipir dengan mudah dengan alasan piala tersebut mengalami kerusakan dan harus diganti. Lalu Pace pun melanjutkan aksinya untuk mengamankan emas. Kembali lagi ke tengah gurun, ternyata The Misfits telah melakukan beberapa rencana untuk menghabisi Skulls secara mental. Pertama, Pangeran telah membawa tentara di negara buatannya dalam counter attack kepada Skulls. Lalu Skulls kembali mengancam The Misfits bahwa ia telah menculik Hope dan menjadi sandera. Akan tetapi sebelumnya hal tersebut telah dibaca sehingga orang yang dikira Hope adalah wanita petarung yakni Violet. Sebelumnya Violet memalsukan identitasnya sehingga pihak Skull salah menangkap. Scene berpindah, sekilas memperlihatkan Violet yang berhasil menghabisi anak buah Skull dengan mudahnya. Mengetahui bahwa Skull sudah tidak memiliki kekuatan untuk menyerang The Misfits, akhirnya ia menyerahkan diri. Apalagi saat itu di mobil iring-iringan Skull, Abu Harawa pun berada di dalam, sehingga The Misfits berhasil menangkap mereka berdua. Kemudian Hope dan yang lainnya mulai mengecek hasil curian. Akan tetapi mereka curiga bahwa Pace mengkhianati The Misfits kali ini. Karena Hope mendapati patung yang ada di hadapannya hanya sebuah patung biasa. Tak lama kemudian ternyata Pace tidak mengkhianati mereka. Dengan santuinya Pace memperlihatkan batang hidungnya dengan ditemani emas yang telah dibentuk sebagai patung burung. Kemudian scene terakhir, scene memperlihatkan anggota The Misfits dengan santuy di sebuah pantai. Dan diketahui bahwa hasil curian mereka telah didonasikan kepada pihak yang tidak mampu, serta berbagai lembaga donasi dunia. Film pun tamat.